Ya, boleh di situ. Agak-agak ke sini. Terhalang. Air minumnya. Nggak jelas. Oh ya. Boleh, boleh. Pakai itu nggak apa-apa. Pakai biar ini. Ya, jazakallah khair. Cek. Pak Hairul nggak datang? Belum. Lagi terbang. Abah Arif udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan antum semua sehat di pagi hari ini dan juga tidak ada halangan suatu apapun. Pada kutipu kita hari ini, kuliah 30 menit, materi kita adalah tentang pentingnya merasakan manisnya beriman. Saya terpikir menyampaikan materi ini karena perjuangan antum untuk bisa datang ke masjid ini luar biasa. Ada saudara kita sholat subuh ke tempat ini butuh waktu, drive-nya itu hampir 1 jam. Allahu Akbar. Kalau bukan karena panggilan iman, tidak ada merasakan manisnya iman, itu rasanya mustahil. Saya kalau terbayang di Indonesia, di samping rumahnya itu masjid, ya, dia tidak pernah datang ke masjid itu, selangkah saja. Tapi antum, ada yang 30 menit, ada yang 45 menit, seperti saudara kita Pak Yusuf ini, hampir 1 jam dia datang kemari, sholat subuh, hanya untuk sholat subuh saja. Itu drive di pagi hari, tidak crowded. Kalau dihitung kilo berapa itu? 1 jam itu. Mungkin 60 kilo lebih. Ya, kurang lebih perjalanan 60 kilo lebih. Untuk mengejar sholat subuh. Maka kata Rasul, Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya, siapa yang memiliki 3 perkara atau mengamalkan 3 perkara ini,
dia pasti merasakan halawatul iman, merasakan manisnya beriman. Antum jangan bandingkan manisnya seperti gula, seperti madu, itu tidak ada apa-apanya. Manisnya gula, manisnya madu, manisnya manis-manisan, itu tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan manisnya iman. Siapa yang akan merasakan indah dan manisnya beriman itu? Jika kita mengamalkan 3 perkara ini. Yang pertama, kata Nabi, orang yang akan merasakan manisnya iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada semua yang ada di muka bumi ini. Baik itu berupa manusia, baik itu berupa harta, Allah dan Rasulnya cinta dia nomor 1. Mencintai orang tua penting, mencintai istri harus, mencintai anak-anak apalagi. Tapi cinta kita yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Apabila kita meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, maka dipastikan orang ini akan merasakan halawatul iman, manisnya beriman, indahnya beriman. Bahkan pernah saya di Houston, di Masjid Istiqlal, ada mu'allaf, ya belum lama dia masuk Islam, orang Amerika asli. Dia kalau sholat subuh itu di Istiqlal selalu, perjalanan dari rumah dia ke Istiqlal itu tiap hari minimal 1,5 jam. Setiap pagi. Selama saya ada di situ, tiap pagi ada dia. Saya tanya dia, apa di tempat kamu tidak ada masjid? Jauh juga. Ada yang lebih dekat. Tapi kenapa saya milih Masjid Istiqlal? Karena kebetulan kantor saya di downtown. Jadi saya mengejar sholat subuh di sini. Nanti habis sholat subuh, mobil saya taruh di sini. Lalu saya naik bus, shuttle bus saya ke kantor itu. Nangis saya. Ini mu'allaf, belum lama masuk Islam. Perjalanan dari rumah dia ke tempat sholat itu setiap pagi 1,5 jam, lebih kurang itu 100 km. Allahu Akbar. Kalau bukan panggilan iman, kalau dia tidak merasakan manisnya beriman, itu mustahil. Mending dia sholat di rumah. Habis sholat dia masih bisa istirahat dan lain sebagainya. Tapi karena dia sudah merasakan manisnya beriman, maka sejauh apapun dia akan tempuh. Betul tidak? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu, surat Ibrahim ayat 24, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalimat yang baik itu sama seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Di mana Allah mentamsilkan ciri-ciri pohon yang baik itu ada 3. Yang pertama, pohon yang baik itu kata Allah asluha thabitun. Akarnya menghunjam ke perut bumi. Akarnya kokoh, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama. Rantingnya, batangnya kokoh, rantingnya menjulang ke langit. Kemudian
tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia berbuah, buahnya bagus, buahnya lebat. Ya, begitulah lebih kurang ciri-ciri pohon yang baik. Akarnya kokoh, batangnya gede, rantingnya menjulang tinggi, buahnya banyak. Kira-kira kemana Allah tamsilkan ayat ini? Lebih kurang ayat ini Allah ingin mentamsilkan seperti orang beriman. Bahwa orang yang beriman itu seperti pohon yang baik. Ciri orang yang beriman itu harus seperti pohon yang baik tadi. Bahwa orang yang beriman itu akarnya kuat. Artinya apa? Akar itu pondasinya, akidahnya kuat. Tauhidnya kuat. Biar dia tinggal di Amerika, godaannya banyak. Cari perempuan yang muslimah susah misalnya. Dia tetap lebih baik dia tidak nikah daripada nikah dengan orang yang beda agama. Kenapa? Dia kuat iman, kuat akidahnya. Kemudian dia menjalankan syariat. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu laksana pohon yang kuat. Pohon yang besar. Kemudian buah pohon itu, dalam kepribadian seorang muslim itu dikatakan akhlak. Orang yang beriman itu adalah akidahnya kuat. Melaksanakan syariat-syariat Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Dan buahnya adalah akhlak. Buahnya akhlak. Akhlak itu lahir dari akidah yang kuat. Dia harus selalu berjalan bersamaan. Ada orang suka bilang begini, Ustadz, si ibu itu memang mulutnya saja itu yang begitu. Suka ngejek, suka kasar, kalau imannya mantap Ustaz. Tidak betul itu. Itu salah itu. Ya, kalau mulutnya kasar, mulutnya suka nggak menghargai orang lain, mulutnya suka menghina, itu bermasalah imannya itu. Ya, imannya ada masalah di situ. Jangan katakan Ustaz, dia memang mulutnya saja jahat, tapi kalau perkara iman paten dia tidak. Karena buah iman itu adalah akhlak. Bagaimana kita mungkin mengatakan orang yang jahat akidahnya bagus? Mustahil. Benar nggak? Orang yang akidahnya bagus baru melahirkan akhlak yang mulia. Dia kalau berucap, dia mikir. Kalau saya ngomong akan menyinggung perasaan orang apa tidak? Dia mikir dulu. Dia tarik napas dulu. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang jujur, berkata yang benar, berkata yang santun. Kalau tidak bisa berkata yang benar, tidak bisa santun, lebih baik diam, kata Rasul. Jadi itu orang beriman. Jadi orang beriman itu semua dijaga. Itulah akhlak. Terutama yang paling banyak orang terjemus apa? Dari mulut ini. Ya, banyak orang masuk neraka gara-gara apa, Bu? Gara-gara mulut. Mulut ini tidak bertulang. Tapi gara-gara mulut, lidah yang tidak bertulang ini justru bisa menghancurkan tulang belulang. Tapi bukan tulang di Medan. Tulang di Jakarta. Tulang di Amerika. Jadi tulang di Medan dengan di sini beda. Bedanya apa? Kalau tulang di Medan, apa itu? Kalau tulang di sini dimakan anjing. Kalau tulang di Medan memakan anjing. Nah, itu bedanya. Ya, apa bedanya tadi? Tulang di sini dimakan anjing. Kalau di Medan tulang makan anjing. Nah, tulang itu tidak berlidah. Tapi dengan tulang itu bisa menghancurkan tulang belulang itu. Jadi sering saya dengar, Ustaz, ya mulutnya aja begitu. Imannya mantap. Tidak. Justru ada masalah dalam iman dia. Imannya harus dibenahi itu. Ya. Bu, Pak, saudara-saudara, pohon
Kira-kira kalau tidak berbuah, padahal sebenarnya tidak ada, pohon itu memang bakal berbuah, atau berbuah dia sedikit. Perlu dipupuk nggak ini? Perlu dipupuk nggak? Nah, yang dipupuk itu batangnya atau buahnya? Hah? Apa yang dipupuk? Batangnya atau buahnya? Pasti yang dipupuk adalah akarnya. Jadi kalau buahnya bermasalah, perlu dipupuk. Pupuknya apa? Yang pupuknya yang gimana? Akarnya. Jadi orang beriman begitu. Kalau mulutnya bermasalah, akhlaknya jelek, berarti harus dipupuk. Yang dipupuk apanya? Imannya dipupuk. Di mana dipupuk iman itu? Ya di sini, di majelis salim ini, ke masjid. Betul tidak? Itulah pupuk iman. Jadi jangan katakan orang yang jahat itu akidahnya bagus, tidak. Pasti bermasalah itu akidahnya. Karena orang yang imannya bagus akan melahirkan akhlak yang terpuji. Jadi orang yang merasakan manisnya beriman itu siapa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau Allah sudah memanggil, udah, tinggalkan semua itu. Utamakan panggilan Allah. Yang kedua, orang yang akan merasakan manisnya beriman, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, hendaklah dia mencintai saudaranya, mencintai sahabatnya, mencintai temannya. Yang dia tidak mencintai sahabatnya, tidak mencintai saudaranya, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini mantap nih. Jadi bersaudara itu bukan karena kepentingan materi, bukan karena kepentingan harta, bukan karena kepentingan jabatan, tapi kita bersaudara, bersahabat, berteman itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memisahkan kita cuma maut saja. Maka Nabi katakan dalam hadis lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di akhirat ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan. Saat itu tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi payung, kecuali payung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu panasnya minta ampun. Jarak kepala manusia dengan matahari itu cuma berapa? Cuma sejengkal saja. Sekarang berapa ribu mil kita dengan matahari? Masih panas. Sejengkal jarak kepala kita dengan matahari. Tapi 7 golongan ini tidak mendapatkan rasa panas itu. Kenapa? Dapat naungan dari Allah. Ada payung. Salah satu daripada 7 itu siapa? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Subhanallah. 2 orang yang berteman, 2 orang yang bersahabat, 2 orang yang bersaudara. Sejak dia jumpa pertama kali di Amerika, dia jumpanya itu karena Allah. Dikatakan, akhi, Anda muslim, saya muslim, tidak penting bagi saya. Dari mana kampungmu, apa sukumu, apa bahasamu, tidak penting bagi saya. Yang penting bagi saya, kamu muslim, saya muslim. Maka kita bersaudara sampai kita meninggal. Itu saja yang memisahkan persaudaraan kita. Subhanallah. Dan kita nanti di akhirat akan jumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sanggup tidak kita di Amerika model begitu? Ini kadang-kadang udah sedikit berantem dulu. Udah sedikit jumlahnya. Ya Allah. Sedih tidak? Coba pemahaman beragamanya begitu. Wah, semua karena Allah. Kalau sudah karena Allah kita berteman, bersahabat, bersaudara, dimanapun itu kita kejar. Kita dengar dia sakit, kita tahu menjenguk orang sakit sama dengan kita membesuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Di situ ada Allah, di samping orang yang sakit itu ada Allah di situ. Kita kejar kemanapun dia. Itu karena apa? Rasa persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang akan merasakan manisnya beriman yang kedua adalah dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama ayyukdhafa finnar.
dia sangat benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia sangat benci kepada neraka. Ada orang membujuk dia supaya murtad, dah mau dia. Bencinya dia kepada kekafiran itu sama dengan bencinya dia kepada neraka. Ya, ada menggoda-goda iman dia, dah goyang dia. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah ada halawatul iman, sudah ada manisnya iman itu. Dia sudah merasakan manisnya iman. Maka saudara-saudara, kalau 3 perkara ini ada pada diri kita, insya Allah hidup kita, apa tadi ayat dibaca Ustaz Hones, surat Al-Fajr tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilannya indah sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia-manusia yang punya jiwa yang tenang. Jiwanya tenang karena pemahaman agama dia baik, akidahnya lurus. Dia tidak punya beban apa-apa, dia tidak punya problem. Kalaupun dia diuji sama Allah, dia yakin itu bukti Allah cinta kepada dia. Ya, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah ingin membuktikan bahwa Allah cinta kepada hamba itu, maka si hamba itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan dia musibah, diberikan dia bencana, karena dia paham dalam beragama, dia tidak gelisah, dia tidak stres, tetap jiwanya tenang. Betul tidak? Dia tahu menempatkan sesuatu itu. Oh, ini apa ini? Oh, ini cobaan. Jangan kayak di Indonesia banyak orang, oh lagi punya masalah, doa. Begitu masalahnya, ya udah. Kayak orang kampanye itu. Wah, coba. Itu orang dikumpulin. Tolong bacakan ayat kursi. Untuk mendukung sepulan menang. Jadi bupati, jadi gubernur. Begitu duduk dia, dapat kursi, ayatnya tinggal. Nah, banyak nggak kayak begitu? Banyak. Apa kata dalam Al-Quran? Wa idza massal insanat durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durri massa. Ada model-model manusia kata Allah, ketika dapat musibah, ketika dapat bencana, ketika dapat kesulitan, dapat masalah, setiap saat dia berdoa kepada Allah, dia mengadu. Doa itu dilakukan sambil berbaring, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berlari, sambil dalam keadaan apapun dia lakukan doa itu. Kenapa? Lagi susah, lagi punya masalah. Tapi falamma kashafna anhu durrah, begitu problem dia itu dihilangkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, artinya doanya dikabulkan oleh Allah, marraka allam yad'una ila durri masa, tiba-tiba dia menjadi orang yang lupa, seolah-olah tidak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak enggak orang model begitu? Banyak. Di sini enggak ada yang ngaku. Ya? Enggak ada yang ngaku. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang jiwanya. Irji'i, kalau kamu mati, udah, irji'i ila rabbiki. Kamu pulang, silakan pulang kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, yang telah ridho kepada kamu, kata Allah. Wah, indah sekali matinya dalam keadaan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati, semua orang menangisi kepergian dia. Kenapa? Karena dia orang baik, dia orang soleh. Ya, ada kata penyair itu. Apa itu kata penyair Ustaz Hones? Waladatka ummuka ya ibna Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Kata penyair begitu. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Engkau anak Adam, engkau manusia, ketika lahir, engkau lahir
engkau menangis. Tidak ada orang lahir ketawa itu, tidak ada. Semua anak yang lahir menangis. Tapi wan nasu haulaka yathakuna surura. Tapi manusia-manusia di sekitarmu tertawa, bahagia, gembira dengan kelahiranmu. Engkau dilahirkan dalam keadaan menangis, tapi orang di sekitarmu itu menangis, tertawa, terbahak-bahak. Maka berusahalah engkau di hari kematianmu, engkau bergembira, tapi orang-orang di sekitarmu dalam keadaan menangisi kepergianmu. Itu manusia yang hebat. Sanggup tak? Berusaha kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan-golongan hambaku. Masuk kamu dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Sekarang monggo kata Allah, silakan masuk ke dalam surgaku. Indahnya orang beriman. Betul? Siapa yang akan diperlakukan demikian? Adalah orang-orang yang sudah merasakan halawatal iman. Dia merasakan manisnya, indahnya beriman. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan bisa merasakan manisnya beriman ini, sehingga pada akhirnya kita nanti kembali kepada Allah. Allah ridho kepada kita, dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, foto. Foto, mumpung rame ini foto dulu. Saya mau kirim ke ke Indonesia. Teman dari Bintaro barusan kok ada Pak. Oh ya, Masya Allah. Siapa itu? Sama nih, ada teman sekolah dan tinggal di Bintaro. Alhamdulillah. Sebelah sini, yang terang sini. Saya pengen. Ya, masalah. Foto. Tidak ada yang minta foto. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Dapat semua. Insya Allah. Ayo Pak, saya pengen di Indonesia. Insya Allah. Para santri-santri cabut, ya itu bagian bisa bikin